Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mind Mapping Sejarah Dakwah by Lutfi Ganteng. Pertama-tama dan yang paling utama, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan karamahnya sehingga saya bisa menyelesaikan mind mapping sejarah dakwah ini. Yang pertama itu dosen saya, dosen pengampu Ibu Rizkiatul Hasanah, SSM SOS. Lalu saya Lutfi dengan NIM 2201 0401 0257, lokal 22B. Oke, di sini saya akan memaparkan runtutan apa yang akan saya presentasikan. Yang pertama itu adalah pengertian ruang lingkup fungsi sejarah dakwah. Setelah itu setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Selanjutnya yang ketiga konsepsi posisi sejarah dakwah Rasul. Selanjutnya sejarah dakwah Rasul, dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, dan yang terakhir dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Oke, yang pertama itu adalah pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Pengertian ruang lingkup sejarah dakwah. Dalam terminologi umum, sejarah dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa yang terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia. Jadi di sini sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu. Dalam terminologi Islam, sejarah adalah amanah dan pengakuan kebenaran yang disampaikan semata-mata karena Allah. Ini berarti bahwa sejarawan dituntut mengungkapkan yang benar, bahkan jika perlu mengorbankan suatu usaha agar sampai kepada tujuan tersebut. Sejarawan tidak membohongi atau melazimi, tidak menzalimi, tidak dibenarkan enggan alasan apapun memanipulasi amanah dan menyembunyikan kebenaran. Dakwah berasal dari bahasa Arab, yakni da'a yad'u, da'utan, yang bermakna seruan, panggilan, undangan, atau doa. Apabila dikaitkan dengan kata Islam, menjadi kegiatan mengajak, menyeru, dan memanggil seorang kepada Islam atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah dakwah juga mencari tahu penjelasan dakwah mulai dari dai yang berperan sampai menjadi pesan dakwah, sampai menjadi sasaran dakwah sebagai pola dan metodenya, pada sarana yang digunakan, apa hambatan dan tantangan, serta bagaimana hasilnya. Selanjutnya sumber sejarah dakwah. Sejarah dakwah terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber pokok atau utama yang paling dekat dengan kebenaran proses sejarah dakwah. Setelah itu sumber sekunder ini berasal dari orang yang berfungsi sebagai pelaku sejarah dakwah, atau bisa juga lebih menelusuri ke lokal peninggalan maupun tulisan-tulisan para peneliti sebelumnya yang dibubuhkan, yang dibicarakan dalam konteks sejarah dakwah. Ruang lingkup sejarah dakwah. Ruang lingkup sejarah dakwah terdiri dari 3 macam, yaitu ruang lingkup dakwah, ruang lingkup unsur-unsur dakwah, ruang lingkup waktu dan tempat. Ruang lingkup bentuk dakwah membagi dakwah menjadi 3 bagian, yaitu dakwah dengan perkataan atau bilisan, dakwah dengan tulisan bil kitabah, dan dakwah menggunakan perbuatan bil hal. Ruang lingkup unsur-unsur dakwah terdiri dari dai, mad'u, metode, media, dan tujuan. Ruang lingkup waktu yang dimaksud bahwa bagi segi waktu yang dikaji sejarah dakwah adalah sejak masa Rasulullah SAW. Jadi semuanya itu menjadi satu kesatuan. Selanjutnya objek sejarah dakwah.
Sesuatu dapat dikatakan sebagai ilmu manakala memiliki objek materi dan objek formal. Demikian pula sebaliknya, jika tidak ada objek materi dan formal, maka tidak ada dikatakan sebagai ilmu. Adapun yang menjadi objek material sejarah dakwah adalah dakwah mencakup semua unsur dakwah, sedangkan objek formalnya adalah sejarah. Selanjutnya, fungsi sejarah dakwah. Mata kuliah sejarah dakwah sangat penting diketahui oleh para dai yang ingin mengemban risalah kenabian. Dengannya para dai bercermin. Adapun fungsi mempelajari sejarah dakwah antara lain untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegigihan mereka dalam menyebarkan dakwah tauhid. Yang kedua, mengidentifikasi penyakit umat setiap zaman dan bagaimana mencari jalan keluar dari penyakit tersebut. Yang ketiga, menentukan sikap dalam berdakwah dengan mencerminkan dari sejarah yang benar. Yang keempat, mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah pada masa ke masa. Yang kelima, untuk memupuk semangat pejuang para dai. Yang keenam, mengetahui sejauh mana sejarah dakwah Islam telah dapat mempengaruhi dan merombak jalannya sejarah, atau telah berhasil menciptakan realitas sosiokultural baru. Yang ketujuh, memprediksi apa yang bakal terjadi dengan peran Islam di masa depan, di masa yang akan datang, dalam rangka kehidupan penataan masyarakat baru. Selanjutnya itu adalah setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Peradaban Romawi. Kerajaan Romawi Timur pada masa pemerintahan Raja Justinianus I 527 sampai 565 Masehi. Pada masa itu pula terjadi peperangan dengan kerajaan Persia, dinasti Sassanid, yang berakhir dengan perjanjian damai kekal. Kerajaan Romawi Timur berhasil mencapai keberadaan yang tinggi. Berikut ini adalah hasil dari keberadaan kerajaan tersebut. Yang pertama itu adalah agama, yang kedua adalah filsafat, yang ketiga itu adalah bahasa, dan yang keempat itu kesenian. Setelah itu peradaban di Persia. Setelah dari Romawi kita ke Persia. Kerajaan Persia merupakan saingan dari kerajaan Romawi Timur, di mana antara dua kerajaan tersebut terus-menerus terjadi peperangan karena masing-masing berebut daerah kekuasaan pengaruh. Pada waktu Justinianus menjadi Raja Romawi Timur, kerajaan Persia berada di bawah Raja Anushirwan dan dinasti Sassanid yang dikenal dengan adil. Anushirwan dengan pasukan berkuda dan pejalan kaki menyerbu daerah-daerah Romawi Timur hingga jatuh satu persatu, sedangkan Justinianus mengadakan perlawanan di bawah panglimanya Belarus. Permusuhan antara dua kerajaan tersebut berlanjut sampai datangnya Islam dan akhirnya menyerah kalah. Selanjutnya berikut ini adalah hasil dari manusia peradaban Persia. Yang pertama itu adalah agama, kedua bahasa, dan ketiga kesenian. Selanjutnya peradaban Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah adalah tempat lahir dan berkembangnya Islam. Oleh sebab itu perlu dijelaskan mengenai geografi, penduduk, politik, ekonomi, sosial, dan agama Jazirah Arab sebelum lahirnya Islam. Sebelum lahirnya Islam, Arab Saudi dikenal dengan zaman yang sangat jahiliyah atau zaman yang sangat bodoh. Contohnya saja seperti mereka tahu bahwasanya
membunuh itu haram, membunuh itu tidak baik, tapi mereka tetap saja melakukannya. Nah, itu keadaan jazirah. Yang pertama keadaan jazirah Arab, yang kedua kerajaan-kerajaan Arab, dan yang ketiga kekuasaan kaum Quraisy. Keadaan Jazirah Arab. Jazirah Arab terletak di bagian barat daya benua Asia dan merupakan semenanjung yang dikelilingi Laut Merah, Samudra Hindia, dan Teluk Persia. Negeri-negeri yang ada di Jazirah Arab pada umumnya berupa padang pasir. Meskipun demikian, tidak semua wilayah tandus, ada pula wilayah yang subur. Jadi Jazirah Arab ini adalah jazirah yang padang pasir yang jarang ditumbuhi oleh tumbuhan. Tapi tidak semua Jazirah Arab itu kering atau berpasir. Ada juga daerah yang masih bisa digunakan sebagai tempat bertanam, cocok tanam, seperti itu. Selanjutnya kerajaan-kerajaan Arab. Ruang lingkup sejarah dakwah terdiri dari 3 macam, yaitu sebelum Islam datang, setelah berdirinya kerajaan-kerajaan. Berdasarkan sifat dan bentuknya, kerajaan-kerajaan tersebut dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Kerajaan Mai'in, yang kedua kerajaan Saba, ketiga kerajaan Himyar, yang keempat kerajaan Hirah, yang kelima kerajaan Ghassan, yang keenam negeri Hijaz. Kerajaan Romawi dan kerajaan Persia tidak dapat menjajah Hijaz, dan itu sebabnya negeri ini menjadi negeri yang merdeka dalam waktu yang lama. Pusat negeri ini adalah di Mekah. Jadi Persia dan Romawi sudah sering sekali menjajah atau ingin menaklukkan Mekah, tapi mereka selalu gagal. Dan yang ketujuh, Mekah, di kota ini terdapat Ka'bah. Dan yang terakhir itu adalah kuasa kaum Quraisy. Pada abad ke-5 Masehi, kaum Quraisy menyebut kepemimpinan Mekah Ka'bah dari kabilah Khuzah. Di bawah kepemimpinan kaum Quraisy, Mekah menjadi maju untuk mengurus kota tersebut dan sekitarnya. Didirikan semacam pemerintahan di bawah kepemimpinan Abdul Muthalib. Mekah menjadi maju. Selanjutnya berikut ini adalah penjelasan mengenai keadaan masyarakat Arab pada zaman jahiliyah. Yang pertama itu adalah bidang politik, yang kedua bidang ekonomi dan sosial, yang ketiga bidang ilmu pengetahuan, yang keempat bidang kebudayaan, dan kelima bidang sejarah. Selanjutnya konsepsi pada posisi sejarah dakwah Rasulullah SAW. Konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah mengikuti pengertian konsep dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu rancangan atau abstrakkan dari peristiwa konteks. Dikaitkan dengan konsepsi secara sempit adalah perkembangan konsepsi sejarah dakwah Nabi adalah melandaskan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa wahyu Al-Qur'an yang secara berangsur-angsur Allah turunkan. Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugas dakwahnya yaitu secara bertahap. Artinya perkembangan dakwah Nabi itu secara konsep, yaitu penyebaran pesan-pesan ilahiyah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai rahmatan lil alamin dengan dibekali kebaikan, ketawakalan, keikhlasan, dan akhlak mulia. Selanjutnya tahap takfik, tafaul, dan istimal al-hukumi. Yang pertama bimbingan pengadaran.
Tahapan ini dilakukan Rasulullah SAW ketika mulai dakwahnya di Mekah. Langkah-langkah dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW dalam tahapan ini adalah dengan jalan mendidik membina masyarakat dengan akidah dan syariat Islam. Pembinaan ini ditunjukkan agar umat Islam menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Dengan pendidikan dan pembinaan, seseorang muslim diharapkan memiliki kesadaran akan wajibnya menegakkan syariat Islam dan khalifah Islamiyah. Yang kedua, interaksi dan perjuangan di tengah umat. Setelah lahirnya individu-individu Islam dan yang telah bergabung dalam sebuah kelompok dakwah atau partai politik Islam, maka akan dilanjutkan pada tahapan yang kedua, yaitu tahapan interaksi dan perjuangan di tengah umat. Para muslim yang telah terhimpun di tengah masyarakat meraih kekuasaan dari tangan umat. Hal itu sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah SAW bersama sahabatnya. Yang ketiga, tahapan penerapan hukum Islam. Setelah proses talabuh berhasil, selanjutnya penerapan syariat Islam secara kafah atau secara menyeluruh sebagai hukum dan perundang-undangan masyarakat di negara sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah pada para sahabat telah mendapatkan Baitul Aqabah. Penerapan syariat Islamiyah ini ditandai dengan diberlakukannya Piagam Madinah yang wajib ditaati oleh seluruh warga negaranya, baik bagi yang muslim maupun non-muslim. Selain penerapan syariat Islam untuk pengaturan kehidupan masyarakat di dalam negeri, Rasulullah juga menerapkan syariat Islam untuk politik di luar negerinya. Inilah tahapan terakhir dari metode penegakan syariat Islam yang dapat diteladani dari perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah metode dakwah Rasul. Kegelapan menyelimuti dunia sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Sementara itu di dunia Arab dipenuhi dengan perilaku jahiliyah seperti penyembahan berhala, perang antar kabilah, perzinahan pada wanita. Kondisi peradaban di luar Arab lebih parah lagi. Peradaban Romawi dan Persia yang menjadi negara adidaya saat itu lebih rusak dan brutal. Berbagi agama dan aliran kepercayaan yang ada seperti Yahudi, Nasrani, Hindu, Konghucu maupun menyinari dunia karena ajaran mereka adalah ajaran yang menyeleweng. Moralitas penduduk Jazirah Arab ketika itu sangat buruk dan tidak berbudaya, sehingga disebut jahiliyah. Dalam situasi yang seperti itulah Nabi Muhammad diutus Allah untuk mendakwahi seluruh umat. Ada 6 metode yang digunakan Rasul. Yang pertama, metode personal. Yang kedua, metode pendidikan. Yang ketiga, pendekatan penawaran, memberikan penawaran. Yang keempat, mendekati misi. Yang kelima, pendekatan korespondensi. Dan yang keenam, pendekatan diskusi. Selanjutnya, sejarah dakwah Rasulullah. Sejarah dakwah Rasulullah itu ada beberapa periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Yang pertama, ini akan saya sampaikan sejarah dakwah Rasul periode Mekah. Sebelum diangkat menjadi Nabi Rasul, beliau suka menyendiri di Gua Hira. Saat usia 40 tahun, beliau berhalwat berhari-hari untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala.
tentang bagaimana cara memperbaiki keadaan bangsa Arab yang sedang mengalami kehancuran. Hingga setelah 1 bulan, tepatnya 17 Ramadan 1610 Masehi, wahyu diturunkan pertama kalinya kepada malaikat Jibril, yaitu surah Al-Alaq, yaitu ayat 1-5. Tetapi setelah wahyu pertama diturunkan, beliau bingung harus berbuat apa. Setelah jarak waktu lumayan lama, turunlah wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudassih, surah Al-Mudassih ayat 1-7. Setelah wahyu kedua turun, beliau diangkat menjadi rasul. Dakwahnya dimulai dari wilayah Makkah di Jazirah Arab. Rasulullah SAW melakukan dakwahnya secara diam-diam dengan tujuan agar manusia tidak akan terkejut terhadap ajaran Islam yang belum pernah mereka pelajari dan mereka ketahui. Awalnya dakwah ditunjukkan kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang percaya dengan risalahnya. Beliau mengajarkan orang-orang terdekatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya, dan saling membantu sesama manusia, satu dengan sesama muslim. Selanjutnya sejarah dakwah Rasul, substansi dan strategi dakwah Rasul yang ada di Mekah. Kurang lebih 13 tahun Rasulullah melakukan dakwah secara diam-diam di kota Mekah. Dakwah secara diam-diam langsung kurang lebih 3 tahun. Setelah itu mulainya beliau dakwah secara terang-terangan, walaupun beliau selalu mendapat perbuatan keji dari kaum Quraisy berupa caci maki, hinaan, celaan, dan lain-lain. Untuk itu beliau mempunyai substansi dalam menghadapi hal tersebut, di antara lain, 1. Hendaklah manusia berada dalam peri kemanusiaan yang sejati. Janganlah bertuhan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sepatutnya manusia bertuhan kepada manusia, batu, dan memuja berhala. Yang kedua, hendaklah manusia selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memohon kepada selain kepada Allah, karena menyembah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk menyembah selain kepada Allah termasuk perbuatan yang syirik. Yang ketiga, hendaklah manusia percaya kepada seruan Rasulullah SAW, karena beliau ada seorang nabi sekaligus rasul yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam. Yang keempat, hendaklah manusia mengamalkan risalah yang dibawa para nabi dan rasul agar mendapat kebahagiaan dunia dan di akhirat. Yang kedua selanjutnya adalah sejarah dakwah di periode Madinah. Rasulullah kemudian melanjutkan dakwahnya di Madinah. Keadaan di Makkah sangat memprihatinkan untuk para pengikut di sana. Mereka banyak menderita dan menjadi sasaran penganiayaan kaum Quraisy. Maka dari itu Rasulullah menganjurkan agar para pengikutnya hijrah ke kota Madinah. Yang dimaksud hijrah di sini adalah pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya, lebih baik dan aman. Rasulullah memerintahkan agar umat Islam hijrah ke tempat yang dijanjikan oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 100, yang artinya barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Selanjutnya alasan Rasulullah pindah ke Madinah. Rasulullah mempunyai beberapa alasan mengapa beliau memilih kota Madinah untuk dijadikan tujuan hijrahnya. Di antara lain, 1. Penduduk Madinah telah memahami agama-agama tauhid. Mereka telah sering mendengarkan tentang Tuhan Allah, wahyu, hari kiamat, surga, dan neraka. Oleh sebab itu penduduk Madinah akan sangat mudah
menerima ajaran Islam. Kedua, penduduk Madinah memerlukan seseorang pemimpin yang mampu mempersatukan suku-suku yang saling bertikai. Para pemuka suku sepakat bahwa Rasulullah adalah orang yang tepat untuk dijadikan seorang pemimpin. Yang ketiga, kota Madinah merupakan kota yang strategis dalam jalur perdagangan yang dilewati oleh para pedagang dari Makkah, Yaman, dan sekitarnya yang menuju kota perdagangan terkenal yaitu Syam atau Syria. Kehidupan setelah hijrah di Madinah. Untuk sementara waktu Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub al-Asy'ari. Sedangkan para sahabat dan pengikutnya tinggal di rumah-rumah yang sudah disediakan oleh kaum muslimin di Madinah. Sejak kedatangan mereka, kota Madinah diberi nama Baitul Munawwarah, artinya kota yang memperoleh cahaya. Kaum muslim yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut kaum muhajirin, dan kaum muslim Madinah yang menolong Rasul dan kaum muslimin hijrah disebut kaum Ansar. Di sana Rasulullah mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Nabawi. Masjid tersebut selain berfungsi sebagai tempat ibadah, juga sebagai pusat pemerintahan Islam dan kemudian bermusyawarah. Di masjid inilah beliau dimakamkan setelah wafat. Setelah itu dimulai kehidupan baru. Kaum muslimin dapat bebas menjalankan ibadah dan syariat agama tanpa takut dan ancaman. Oleh karena itu, beberapa tahun kemudian Khalifah Umar bin Khattab menetapkan peristiwa sejarah itu sebagai dasar penerapan tahun Islam yang disebut tahun Hijriyah. Substansi strategi Rasul dalam periode Madinah. Jadi tidak hanya di Makkah saja yang ada substansinya, di Madinah juga. Yang pertama itu binaan masyarakat Islam melalui pertalian persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin. Yang kedua, memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Islam. Dengan meletakkan dasar-dasar tersebut, pemerintahan dan masyarakat Islam dapat mewujudkan negeri yang baik. Dan strategi yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yaitu 1. Dakwah hukumnya wajib bagi Rasul dan umatnya. Telah dijelaskan kewajiban berdakwah dalam surah Al-Imran ayat 114 dan surah An-Nahl ayat 125. Yang kedua, berdakwah harus dilandaskan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan dengan niat untuk mencari popularitas dan keuntungan materi. Yang ketiga, dakwah dilakukan dengan hikmah, mengajarkan yang baik serta debat dengan cara yang baik. Ketentuan ini dijelaskan di surah An-Nahl ayat 125. Dan yang terakhir, yang keempat, berdakwah dimulai dari diri sendiri. Beliau mulai menjadikan contoh dalam melaksanakan apa yang beliau sampaikan. Dakwah Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Oke, yang pertama, apa itu Khulafaur Rasyidin? Secara etimologi, yang dimaksud dengan istilah Khulafaur Rasyidin sebenarnya berasal dari kata khulafa, dan ar-rasyidin artinya khulafa adalah kata jamak yang merupakan kata yang berasal dari kata khalifah, artinya pengganti. Sedangkan untuk arti kata rasyidin adalah mendapati petunjuk, hingga pengertian sebagai pengganti, pemimpin yang menguasai sesuatu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, pengertian Khulafatur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat atau kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW
Para Khulafaur Rasyidin itu adalah pimpinan yang arif dan bijaksana. Mereka sendiri dari para sahabat Nabi SAW yang berkualitas tinggi dan baik. Yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Oke, yang pertama gerakan dakwah yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin itu yang pertama lah, itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang memerintah selama 2 tahun setengah, tepatnya 2 tahun 3 bulan 20 hari. Walau masa pemerintahannya sangat singkat, namun syarat dengan amal dan jihad. Di saat Abu Bakar memerintah, tiba-tiba Madinah dikejutkan oleh gerakan yang menggerogoti sistem Islam meluas hampir di semenanjung Arab. Bentuk gerakan tersebut ialah murtad dari agama Islam karena mengikuti nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzdzab, Tubaihat al-Asad, dan Al-Aswad al-Anisa dari Yaman. Seengganan membayar zakat karena mengikuti Malik bin Ibni Nawiroh dari Bani Tamim. Selanjutnya Umar bin Khattab. Doa pada Umar bin Khattab dilakukan. Umar berlandaskan keadilan, kasih sayang, sabar, ikhlas, saling menghargai, dan sikap peduli terhadap orang lain, baik orang Islam maupun non-Islam. Umar bin Khattab melakukan dakwah dengan menekankan prinsip keteladanan. Adapun tempat yang didakwahi Umar adalah penyempurnaan Fat Irak, Iran, Syam dan Palestina, Yordania, Syria, Palestina. Setelah itu ekspedisi kawasan Maghribi. Selanjutnya ada masa Utsman bin Affan. Melalui proses yang panjang, maka terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah. Pada masa khalifah Utsman bin Affan, langkah yang diambil adalah memperluas wilayah, sosial budaya, menerapkan mushaf Utsmani, dan yang terakhir itu adalah di masa Ali bin Abi Thalib. Sejarah kepemimpinan Ali adalah sejarah terakhir masa kekhalifahan atau masa Khulafaur Rasyidin. Umat Islam dalam sejarah setelah masa kenabian, pada saat diangkat menjadi khalifah, mewarisi kondisi yang sedang kacau. Ketegangan politik terjadi akibat penuduhan atas Khalifah Utsman. Seluruh jabatan gubernur saat itu hampir seluruhnya diduduki oleh keluarga Umayyah. Para gubernur itu menuntut Ali untuk mengadili dan membunuh Utsman. Nah, dan yang terakhir itu adalah dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Sebenarnya di Khulafaur Rasyidin itu tadi itu adalah zaman kepemimpinan dari para sahabat. Setelah itu dakwah Islam di Daulah Umayyah itu adalah kerajaan pertama Islam yang ada pertama kali. Apa itu dinasti Umayyah? Dinasti Umayyah itu berdiri 661 sampai 750 Masehi, merupakan dinasti pertama dalam pemerintahan kekaisaran Khalifah Islam Muslim. Dinasti Umayyah dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, adalah keluarga besar pedagang suku Quraisy yang berpusat di Mekah. Mereka awalnya menentang Islam karena Bani Umayyah selalu bersaing dengan Bani Hashim. Pada awalnya Bani Umayyah lebih mendominasi dan menguasai kepemerintahan.
dan perdagangan dalam masyarakat Makkah, dikarenakan telah yang banyak bergantung kepada pengunjungan Ka'bah dibandingkan dengan Bani Hashim adalah orang-orang yang sederhana. Maka seiring dengan perkembangan agama Islam, Bani Umayyah serasa terancam dan menjadi menentang utama dalam perjuangan Nabi merebut Mekah. Saat peristiwa yang dikenal sebagai Fathul Mekah, Abu Sufyan beserta sekutunya menyerah dan kemudian memeluk agama Islam hingga tahun 1627 Masehi. Dinasti Umayyah. Perkembangan dakwah di dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah yang berada di Damaskus selama pemerintahan telah terjadi pergantian selama 14 orang khalifah. Perkembangan dakwah pada dinasti Umayyah dapat dikatakan memiliki banyak kegiatan, baik yang bersifat ke dalam maupun keluar. Di dalam merupakan tindakan pembinaan, konsolidasi, sedang di luar merupakan usaha pelebaran wilayah dakwah. Dinasti Umayyah yang berlangsung hampir 1 abad setelah banyak memberi kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan Islam di seluruh dunia, sebagaimana membuka wilayah dakwah baru, dakwah di bidang kajian penelitian ilmiah, kemakmuran masjid Arab, pengumpulan, penulisan dan peletakan dasar-dasar metodologi hadis, bidang hukum Islam. Secara garis besar bahwa perkembangan dakwah pada masa dinasti Abbasiyah meliputi perluasan wilayah dakwah, perkembangan dan pembinaan ilmu, dan pemikiran bidang ekonomi. Selanjutnya, perluasan wilayah dakwah. Guna mempertahankan keberlangsungan dakwah Islamiyah dari 2 ancaman kekuatan besar di dunia, yaitu Romawi Timur dan Persia, maka Daulat Bani Umayyah memandang perlu mengadakan langkah-langkah kebijakan dalam rangka supaya menyelamatkan dan menyebarkan dakwah Islamiyah. Agar dasar konsolidasi inilah, maka kemudian arena perjuangan pengembangan dakwah Islamiyah dilakukan secara pada 3 wilayah yang luas. Pertama, daerah wilayah Asia Kecil, wilayah Afrika Utara, dan wilayah Timur. Perkembangan di bidang ilmu, pengembangan dan pembinaan ilmu pada masa Bani Umayyah juga merupakan kelanjutan dari apa yang telah dirintis dan diusahakan oleh Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin dan Khulafaur Rasyidin. Dakwah Islamiyah ini berada pada jalan yang lemparan ke arah pengembangan dan perluasan bidang-bidang ilmu dan bahasa Arab sebagai media utamanya. Ilmu-ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan dibina ialah seperti ilmu qiraat, tafsir, hadis, fikih, nahwu, takrik, dan geografi. Sebagai langkah yang positif dalam usaha pengembangan ilmu, Daulah Bani Umayyah mendirikan suatu kota kecil sebagai pusat kegiatan ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan. Pusat tersebut dinamakan Mardad, soal satelit dari Damaskus. Dalam kota Mardad itulah berkembang para pujaan filosof, ulama, penyair, dan sebagainya, hingga ukhatnya Islam.
Dan terima kasih telah menyaksikan mind mapping saya. Mungkin saya tutup. Saya Lutfi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.